Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salam, daun mangga. Yang nggak jawab salam nanti nggak masuk surga. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala sahru Ramadan wa sahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Halo, ulah ngobrol dewek-dewek banyak tuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis saa'ah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Desa Mekar Mukti Al Ustadz Haji Muhammad Dede, Masya Allah. Syukran jal khair, beliau selalu aktif di Kema Insan Amanah ini. Memang kalau cari pemimpin tuh seperti itu. Begitu mendengar ada anak yatim itu garda terdepan dia. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak semuanya. Halo, mau ngobrol dewek-dewek. Kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, barokah rezekinya, dan amanah membawa warga Mekar Mukti ini lebih baik lagi. Dan insya Allah meningkat beliau. Syukur-syukur jadi bupati seperti Pak Haji Eka almarhum. Amin. Yang saya hormati, yang saya cintai sahabat saya Bapak Haji Ari Wicaksono, beliau jauh-jauh dari Tropicana hadir kemari, Masya Allah. Kita doakan pula semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, usahanya selalu diberkahi dan sukses. Dan insya Allah beliau adalah salah satu donatur yang aktif nanti insya Allah dalam membina anak-anak generasi muslim. Dan saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, para pines sepuh, para tuan guru, wabil khusus pengurus Yayasan Kema Insan Amanah, Bapak Ustadz Supar beserta seluruh jajarannya yang sampai detik ini beliau semua jadi garda depan dan tidak bosan-bosannya membimbing anak-anak kita yang mungkin di pesantren atau markas Kema Insan Amanah ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilatul Fatihah, apa yang kami sampaikan tadi, para donatur, Pak Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan semua pengurus Kema Insan Amanah, insya Allah berikan yang terbaik dan menjadi sekaligus membawa anak-anak terbaik
sebagai investasi amal kelak di akhirat. Ala hadiniyah niatis salih ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi syai'un lillahi khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Anak-anakku sekalian rahmatullah, pertama paling utama mari kita sama-sama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makin banyak kita bersyukur la'azidannakum, akan Allah tambahkan kepada kita semua, baik umurnya, kesehatannya, keberkahannya, dan semua yang kita aktifkan lakukan, insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Iya. Gimana sambutannya? Biasanya gimana sambutannya? Lupa ya? Iya. Biasanya gimana? Oh, dibalik berarti ya. Mujahid. Masya Allah, luar biasa. Saya ingatnya dia baik. Salawat dan salam kita sama-sama curahkan baginda alam suasana kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya mohon maaf, saya pikir baru mulai habis Isya. Rupanya Isya, sholat Isya nggak tadi? Udah sholat Isya belum? Hah? Harus nanti sholat Isya dulu ya, berjamaah, berdoa bersama. Dan saya ada pesan, ada beberapa donatur yang menitipkan kepada saya. Yang pertama tadi Pak Haji Ari Wicaksono, kemudian Bapak Haji Yudi dari Mekar Indah, kemudian ada Pak Tommy dari Jakarta Utara tapi usahanya ada di wilayah Tarum Barat, kemudian ada Pak Mahruf orang Jakarta, usahanya di wilayah Beruang. Beliau dan itu kepada saya, dan alhamdulillah saya serahkan ke pengurus. Mudah-mudahan rezeki yang beliau berikan, insya Allah Allah lipat gandakan, dan Allah berkahi, dan insya Allah jauhkan dari segala bala dan bencana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih semangat? Masih? Supaya semangat, saya sholawatan dulu. Setuju? Setuju? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika ya Allah ya. Jadi kesempatan ini wajah
anta zamzunan tabadun anta nur bawanuri anta isi wabani anta misbah suduri ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kalau kita sering baca sholawat, Masya Allah, insya Allah kita di yaumil mahsyar nanti mendapatkan syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini milad ke-13 Yayasan Gema Insan Amanah. Kita ingat waktu peletakan batu pertama 13 tahun yang lalu bersama Bapak Camat Tatang. Ya. Tentunya ingat firman Allah di dalam surat Al-Luqman. Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innallaha yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di redaksi Al-Baqarah ayat 143 Allah jelaskan, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Dan alhamdulillah di surat Ibrahim pun dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, Al-Ibrahim ayat 7. Dari 3 ayat inilah yang membuat kita semangat ketika mengingat hari ulang tahun iya. Tentunya ada 3 poin yang kita dapatkan nanti. Karena kita sering bersyukur kepada Allah, maka lazidannakum, Allah tambahkan. Namun barang siapa mengingkari atau kufur nikmat Allah, maka Allah akan mengazab kita, naudzubillah. Sehingga adik-adikku sekalian, tentunya kita berbahagia sekali. Para pengurus GIA ini istiqomah. Dari berdirinya GIA ini sampai membangun, sampai dapat IMB, dan sampai anak-anaknya ada yang keluar sekolah S1. Semua semangat, dan insya Allah itu tidak kita cari apapun kecuali kita berharap pada Allah. Insya Allah anak-anak yang dididik oleh GIA menjadi generasi yang soleh. Kalau anaknya soleh dengan ilmunya baik, insya Allah menjadi palahum ajrun ghairu. Surat apa ya? Surat apa ya yang tadi dibaca? Yang berani tunjuk tangan, maju ke depan. Ayo yang depan, berani enggak? Yang tadi dibaca surat apa? Maju ke depan. Tunjukkan prestasimu, maju ke depan. Jangan ngomong-ngomong, nanti tahu dia. Surat apa itu? Surat berapa? Surat apa itu berapa? Yang tadi dibaca Palau ayat? Ayat berapa? Suratnya benar, Atin. Ayatnya? Ayatnya berapa? Tadi kan dibaca, kalau orang itu banyak menginvestasi untuk generasi yang soleh, itu pahalanya luar biasa. Bahkan Rasulullah itu matal insan in qata amal illa min salasin. Salah satunya sedekah jariyah,
Oh, ilmin yuntafa'u bi waladun sholih yatula. Jadi kalau anak soleh punya ilmu, maka pahalanya orang yang banyak menginvestasikan ke sana, pahalanya tidak akan pernah putus walaupun orang itu sudah di alam baka. Surat kemudian balasannya apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Surat apa? Ayatnya? Itu nggak apa-apa, boleh. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, boleh dihitung. Benar apa salah? Nah, kasihan dia udah naik panggung, menang aja nih, ya. Yuk, ya. Jadi kita harus tahu, anak kita harus tahu. Jangan nanti ada Kapolri datang kemari, ditanyain nggak tahu, waduh kasus. Insya Allah kita lagi lobby beliau, mudah-mudahan di Ramadan beliau hadir kemari. Karena beliau sama Komandan Korem yang baru juga Pak Rianto insya Allah bisa hadir. Jadi pada sibuk semua karena habis pilpres, jadi mereka itu ada di lapangan terus, nggak bisa ditinggalin, semuanya nggak bisa tinggalin. Bahkan pulangnya malam nggak bisa tidur, khawatir ada macam-macam. Apalagi di Cikarang Timur ini ada caleg yang nonjok KPPS, udah rame ada jadinya, jadi kemana-mana. Makanya Bekasi harus kondusif. Saya dapat amanah dari beliau harus kondusif. Tolong jaga bareng-bareng. Insya Allah Bekasi lebih baik, saya bilang. Ya. Anakku sekalian, tadi investasi yang pertama adalah orang yang gemar menginvestasikan untuk anak-anak menjadi generasi yang soleh, mempunyai ilmu dan soleha, 2 pahalanya. Di samping awil min yuntafa'u bi, juga waladun soleh. Subhanallah. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan dengan 13 tahun? Kalau bahasa orang mah umurnya tuh baru SMP kelas 2 umurnya. Halo? Kelas 2 ya? 13 tahun itu kelas 2 apa kelas 1? Ya SMP ya. Ya. Jadi baru kalau bisa kita mah belum ini banget dah. Tapi insya Allah karena 13 tahun ini nyatanya Masya Allah kita punya gedung sendiri. Alhamdulillah. Kita punya pengurus-pengurus yang istiqomah. Alhamdulillah. Cuma saya belum ngecek tempat tidur nih. Jangan sampai tempat tidur yang dikasih Kapolres sudah dirusak nih. Sama kasurnya dari Pak Haji Suyono, jangan sampai buat mainan dicopet-copet ini ya. Saya belum bisa lihat nih. Awas kalau ada yang rusak yo, saya laporin dah. Ayo. Makanya kalau ada orang berinvestasi terkait tempat tidur anak-anak dan kasur, jangan dirusak. Dipakai sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi tidurnya tidak Yang pertama mensyukur akan Allah tambahkan, dan itu investasi pahala. Yang kedua, orang yang senang dengan anak yatim, baik itu dengan rezeki hartanya, dengan hatinya, maka kata Rasulullah SAW, ana apa kil yatama fil jannah. Jadi ibarat telunjuk sama jari tengah. Kemana maksudnya? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita gemar menginvestasikan harta kita untuk anak-anak yatim, insya Allah. Cuma memang problemnya sekarang ini kondisi ekonomi, kalau bahasa orang politik tidak baik-baik saja nih. Tidak baik-baik saja. Beras berapa sekilo? Kemarin yang dikirim Kapolres 2 karung habis. Lah, sekintal habis. Berapa liter sehari makanya? Ya, kan lagi mahal berasnya. Udah 16.500 per kilo sekarang. Ya. Makanya Bapak Ibu anak-anakku sekalian, kalau ada donatur yang investasikan hartanya, diefisienkan. Saya tidak mau melihat anak-anak yang makan lebih dibuangin. Kadang-kadang anak-anak itu kalau suruh makan, kalau nggak senang main buang aja, dupetin di got. Ya, makanya saya berpesan kepada anak-anak sekalian, ketika mengkonsumsi makanan, ketika makan bareng-bareng, ambil dikit dulu, kalau kurang nambah. Karena kalau sudah kebanyakan, itu mubadir dibuang. Dan pengalaman beberapa pesantren yatim, itu kalau tidak dipantau dengan baik, banyak makanan yang terbuang yang harusnya bisa bermanfaat jadi masalah. Ya, makanya pada kesempatan yang baik ini saya memberikan motivasi kepada pengurus
insya Allah kalian bukan hanya sekedar membimbing anak-anak, namun ingat, investasi abadi bagi kalian adalah menjadi nomor 1 yang insya Allah kita akan selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan yang terakhir, karena targetnya jam 9 ya, udah pada makan belum? Belum? Udah siap belum nasi boxnya? Oh. Jadi yang terakhir, yang satu adalah bahwa orang yang selalu istiqomah di jalan Allah dengan jariahnya, dengan harta bendanya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Halo, ada yang bisa lanjutin enggak? Yang bisa ngelanjutin maju ke depan, insya Allah masih ada kuis. Saya siapin di sini dah. Ya, siapin. Ayo yang bisa maju. Ayo, Ya. ada hadiah. Ya. Silakan buka Qur'annya, nggak apa-apa. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapa yang tahu surat apa, ayat berapa? Tunjuk tangan. Quran banyak, tinggal buka. Halo, siapa yang berani jawab? Maju ke depan. Siapa? Ya, yang SMA juga nggak apa-apa. Nah, ini ibu banyak ya. Yang dari Kerawang mana? Dari Kerawang, tunjuk tangan. Ayo. Berani nggak? Ada isinya ini. Waduh. Ada berani. Nggak ada yang bisa? Ya, berarti mentalnya masih habis pilpres. Mentalnya masih kurang ini. Ya. Ya. Saya terusin ayatnya. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Apa kata Allah? Ciri-ciri orang yang ngaku beriman. Minum dulu ya. Halo, dengerin, ada kuis lagi nanti. Nanti nyesel nih kalau nggak ikut kuis. Ya, dengerin baik-baik. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah hatinya berzadat, ya. Jadi zuliat ayatu, ya, hatinya bergetar. Kemudian apabila mereka betul-betul memperhatikan ayat-ayat Allah dengan baik, dibacain Al-Quran, maka zadatuhum iman, imannya bertambah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa mereka yang imannya selalu bertambah? Di sini jelaskan ayat berikutnya, alladzina yuqimuna shalah. Ciri-ciri yang pertama, orang yang mendirikan salat dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka lah orang-orang ulaika umul mu'minuna haqqo. Orang beriman yang sebenarnya demikian. Kenapa? Hartanya diinfakkan, salatnya rajin, udah haji, semuanya jalanin, tapi infak tidak pernah putus. Maka janji Allah,
Di samping tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan yang dijelaskan oleh Allah ulaika humul munhaqqo. Yang pertama, lahum darajat, bagi mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Waduh, di dunia aja kalau orang kaya nunjuk tangan diturutin nggak? Tunjuk tangan nggak? Coba tukang parkir tunjuk tangan, diomelin. Tapi kalau orang yang senang menyimpahkan hartanya tunjuk tangan, derajatnya diangkat. Apalagi kalau kentut. Halo? Kalau orang miskin kentut, domelin. Coba kalau orang yang gemar menginfak kentut, sedep aja walaupun nggak sedep gitu ya. Betul? Betul lah? Ya. Pertama ada derajatnya diangkat oleh Allah. Lahum darajatun inda rabbihim. Dari Allah Subhanahu wa taala udah janji, orang yang kemarin menginfakkan hartanya jalan Allah akan diangkat derajatnya Allah. Ya. Apalagi yang kedua, setelah darajatun inda rabbihim wa maghfirah. Yang ketiga dapat ampunan. Yang kedua dapat ampunan. Pertama derajat, yang kedua ampunan. Di dunia ini ada orang nggak punya dosa nggak Pak Lurah? Pak Lurah, di dunia ini ada orang nggak punya dosa nggak? Semua punya dosa. Apalagi yang korupsi. Pak Lurah nggak pernah korupsi. Wah ya. Yang korupsi, apalagi dana desa 1M. Kemarin yang dari wilayah mana itu di Borgol, tapi udah bebas Pak Lurah. Wilayah Cibarusah sana, kita tahu uang 1 miliar tuh. Ya, makanya kalau orang yang benar-benar menginfakkan derajat Allah, yang pertama derajat diangkat, yang kedua adalah oleh Allah dijanjikan mendapatkan ampunan, dan yang ketiga wa maghfirah wa rizqun karim, rezekinya Allah tambahkan yang paling mulia. Artinya rezeki yang mulia ini Allah tambahkan wa rizqun karim. Silahkan buka surat Al-Anfal. Jadi kalau kita punya harta jangan bakhil ya. Kalau kita punya bakhil, apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tunjuk, jangan bisa meneruskan. Ayo maju. Maju sini. Maju. Nah. Dihadap ya. Ini lah. Nuletik. Ya, ini dek. Nuletik hulanya. Ya, oke. Saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesaikan ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lanjutin, jangan dari awal, lanjutin. Iya, lanjutinnya. Suruh lanjutin, kalau dari awal pasti hafal. Ya. Masya Allah. Buat berapa nih? Buat berapa? Salah ya, udah, ya, silakan. Ya, oke, kasih. Ya, masih ada, tenang, masih kebagian. Insya Allah jam 9:05 selesai. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang kita kalau berhubungan dengan anak itu senang. Jadi insya Allah akan semangat kita. Yang penting pesan saya satu, adik-adik semua, jadikanlah generasi-generasi yang cerdas. Pengen cerdas, pengen pinter, maka harus banyak membaca dan belajar. Kalau kalian nanti begitu pergi kemana, kalau cerdas hafal tidak susah nyari rezeki. Makanya kalau lagi pengawasan nggak ada, tetap belajar mengaji, penting. Targetnya minimal 5 juz. Kalau 5 juz nanti sekolah di tinggi ilmu syariah di Kuningan, yaitu Husnul Khotimah, gratis. Sampai S2 dibiayain oleh beliau semua. Tapi minimal 5 juz hafalnya. Ya. Kita lanjut kembali ke laptop. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala,
sekecil apapun yang kita keluarkan, insya Allah akan Allah balas dengan berlipat ganda sesuai dengan pesan Allah surat Al-Baqarah ayat 261. Ada yang tahu? Yuk silakan ibu-ibu yang bisa. Jadi ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala di samping surat Al-Anfal ayat ke-4 tadi ada satu ayat lagi. Surat Al-Baqarah ayat 261. Siapa yang hafal maju? Ayo. Pak Lurah boleh maju Pak Lurah. Ayo, ada yang tahu? Pak Lurah tahu nih Pak Lurah hafal nih. Ayo. Gak ada yang berani? Mbak, gak ada yang berani? Surat Al-Baqarah 261. Ya, sini. Tunjuk tangan itu. Ada yang tahu nggak? Silakan maju. Ayo, Dek. Ada yang berani? Ayo dia maju deh, sini deh. Ya, Ahwat ada nih kayaknya Ahwat nih. Duduk lagi itu udah berdiri. Ayo, siapapun bisa ya, yang bisa. Ayo, silakan. Ayo sini. Sini. Ya, boleh. Siapa yang larang? Boleh. Ya, cariin ustaznya nggak apa-apa kan. Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Toyib, tolong diartiin. Ayo, artinya naon? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, seperti cabang, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti 7 tangkai, ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habbah, yang mana masing-masing cabang itu tumbuh 100 buah. Mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah bisa memberikan lebih dari itu. Wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas lagi maha mengetahui. Masya Allah. Ya, gimana ya? Alhamdulillah. Jadi harus hafal. Masa Undang-Undang Dasar 45 dari alinea pertama sampai alinea ini bisa 29. Ayo, harus bisa. Insya Allah. Jadi harus bisa. Ya. Ya, yang terakhir, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengibaratkan kamasali, asal dari kata masalah. Dalam nahwu shorof, masalah itu artinya perumpamaan. Seperti, dan bahasa Arab di Indonesia kan jadi misalnya. Ya. Bahasa Arab masalah di jadi Indonesia, bahasa Arab jadi misalnya. Masalah jadi misalnya. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah adalah kamasali habbatin ambat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi seperti orang nanam pohon, tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai mi'atu habbah. Di sini ada namanya Siti Mi'ah enggak? Siti Mi'atun ada enggak namanya sini? Ada nggak Siti Mi'atun? Nah, harusnya punya. Jadi Siti Mi'atun berarti Siti lainnya ke 100 itu. Ya.
Jadi mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi berapa kali? 700 kali lipat. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita ini banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan infak, sedekah, zakat. Kalau zakat lain lagi, walaupun harus sampai nisab. Tapi kalau infak adalah tidak kenal batas waktu dan harinya. Sehingga melalui kesempatan yang baik ini, anak-anakku sekalian, kalau ada donatur yang memberikan bantuan kepada kita, jangan lupa ketika habis maghrib, terutama Mak Sayyidul Ayam malam Jumat, dibacakan suratul Fatihah. Supaya apa? Beliau-beliau usahanya diberikan sukses barokah. Jadi mereka itu punya program, pengen anak-anak kita ini yang orang tuanya nggak ada atau mungkin tidak punya kemampuan, insya Allah kalian yang akan menjadi benteng pahala bagi para donatur. Yang penting jadi anak soleh dan soleha, itu pentingnya. Sehingga melalui kesempatan yang baik ini, insya Allah perumpamaan tadi menyemangatkan saya pribadi, khususnya umumnya para pengurus, para donatur, sekaligus para pemimpin di lingkungan kita, terutama Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa. Dan insya Allah kita ke depan dia akan bisa lebih baik. Insya Allah dia udah ada 3 cabang kan ya, di Gunung Kidul 1, di Kerawang 1. Oh ya, Masya Allah. Jadi kalau kita bisa melaksanakan dengan baik dan amanah, saya yakin banyak donatur yang bisa membantu kita, tak kenal waktu dan tidak tidak ada rasa nggak percaya. Kenapa? Karena sampai 13 tahun ini dia yang saya paham, saya lihat, saya pantau pengurusnya pada amanah. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan panjang umur, sehat walafiat, keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan istiqomah menjaga dia ini sampai akhir hayat. Saya lupa, ada pengurus yang pertama meninggal, ya, Bapak siapa? Mulyadi ya? Oh iya benar. Kita doakan semoga almarhum kuburannya menjadi rodatin jannah, dan segala investasi baik waktunya, hartanya, tenaganya menjadi investasi abadi bagi dia. Ala hadiniyah natus saleh ila hatin Nabil Mustafa walai sobi wasalam, khusus almarhum Bapak bin Bulan. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir masih ada 2 lagi nih. Ya, siap-siap wis. Ada 2 lagi. Ya. Siap ya. Saya baca nih. Wa amma man sakulat mawazinu. Tunjuk tangan. Maju. Ya cewek ya. Eta wewe heula. Ya, dengerin. Nggak apa-apa. Ya, oke. Bapak baca dulu ya. Wa amma man sakulat mawazinu. Lanjut. Masya Allah, alhamdulillah neng ya, mati neng ya, masa luar ya, awalnya kudu berani, gitu atuh, masalah laki berusaha. Oke, satu lagi ya, satu lagi ya, satu lagi siap ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza.
paling dulu rupanya. Baru ngomong udah cuci tangan duluan dia. Ya, karena saya baca dulu ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Innalil muttaqina mafaza. A'udzu billahi minasyaitonir selesai ya. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghaw wa kitaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqulu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna andarnakum 'adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah. Surat apa itu? Alhamdulillah. Soalnya ini berhasil nih. Harus kudu pinter. Masya Allah. Terima kasih. Kita udah ngetes anak-anak, beberapa anak. Namun insya Allah yang belum hafal harus banyak murojaah, harus banyak menghafal setiap hari. Kalau enggak, kalian akan ketinggalan zaman. Sekarang ini ingin jadi TNI harus hafal minimal 5 juz. Tak sehat, lulus, nggak pakai duit. Ya, jadi nggak pakai tes. Faedah ya. Tes. Ya, jadi kalau kalian bisa minimal 5 juz hafal, insya Allah kalau fisiknya ini sehat, badannya tingginya sesuai, insya Allah masuk kepolisian juga bisa. Karena sekarang kepolisian sama TNI AD itu lagi nyari kandidat yang hafal Quran. Kenapa? Untuk menjadi, ya kalau dikenal di Korem itu namanya pembinaan mental bintal. Kalau di kepolisian namanya pembinaan Bayangkara. Jadi itu insya Allah kalau minimal 5 juz kalian bisa berhasil. Sehingga melalui kesempatan yang baik ini, terima kasih kepada Pak Jari, Pak Hadir, sama Pak Haji Ma'ruf dan perjalanan dari Jakarta luar biasa ya. Dan semua teman-teman yang telah ikut bergabung di sini, dan Pak Lurah juga terima kasih Pak Lurah berkenan hadir. Mohon maaf mewakili Ketua Umum karena beliau perjalanan rupanya kejebak macet. Saya pernah dari sini ke Tambelang 3 jam. 3 jam. Habis Isya sampai sana jam 11. Nganterin Kiai Mahmudin Al-Hafid karena beliau habis ceramah, di mana saya kasihan dia jalan mobilnya mogok, saya anterin 3 jam dari Pilar sampai ke rumahnya beliau di Tambelang. Masya Allah, kita nggak ada jalan lewat mentok Quran. Tentunya melalui kesempatan yang baik ini pula sekali lagi saya terima kasih pada Pak Lurah, Pak Haji Ari dan teman-teman semuanya, Pak RT, Pak RW dan pengurus gimana mana tetap semangat, dan insya Allah kita semua akan diberikan kekuatan iman dan Islam. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi yel-yel terakhir, mujahid. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terakhir, tolong yang lagi makan diem. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi minum berhenti dulu sejenak. Yuk kita sama berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Insya Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, Allah berkenan mengabulkannya. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma rizqna halalan thayyiban amalan saleh mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sallim dinana wa sallim islamana wa sallim umurana wa sallim diyarana wa sallim auladana wa sallim muamalana. Allahumma tawil umurana bil ibadah amalan salih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.